Kisah seorang warga negara Indonesia, WNI, di Malaysia diberi hadiah mobil Proton oleh bosnya karena dianggap sebagai karya. Lagi ke dulu? 2.500 hantar kampung, 500 bikin makan sini. Duit 2.000 hantar dekat kampung, yang 500 buat lu orang dekat sini. Kerja baik-baik, itulah bos Malaysia yang baik sangat kepada pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang katanya bos dekat Malaysia itu jahat-jahat. Tapi kalau menengok yang secara di lapangan, bos Malaysia itu baik-baik banget para sahabat. Karena Mas Farhan sendiri sudah merasakan bekerja dekat Malaysia. Dan ada sebuah video di kerja di kebun nanas macam itu para sahabat. Di situ mau lebaran pun uang pun dibagi pinjam macam itu 2.500 macam itu per orang, per kepala, untuk dihantar kampung halaman katanya bosnya. Bosnya memang baik banget bos Malaysia para sahabat. Di situ mengatakan yang 2.000 lu hantar dekat kampung, yang 500 buat lu dekat sini macam itu. Itulah kebaikan bos Malaysia para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa video kebaikan bos orang dekat Malaysia itu, toke-toke dekat Malaysia? Ini dia videonya. TKI di Malaysia ini mendapatkan rezeki yang tak pernah dia sangka. Sang bos memberikan hadiah mobil kepadanya yang membuatnya sangat terkejut dan gembira. Hadiah spesial itu dia dapatkan karena sang bos menilainya sebagai karyawan yang pekerja keras. Kisah seorang warga negara Indonesia, WNI, di Malaysia diberi hadiah mobil Proton oleh bosnya karena dianggap sebagai karyawan pekerja keras baru-baru ini ramai dibahas di media sosial negeri jiran. Dalam video yang dibuat oleh pramuniaga dealer Proton di TikTok, diceritakan bahwa pada suatu hari ada seorang pria datang untuk mencarinya dan menanyakan apakah masih memiliki stok mobil Proton Saga. Pria itu disebut ingin membeli satu mobil untuk karyawannya yang adalah pekerja asal Indonesia. Ketika pembelian selesai dan mobil tiba, bos tersebut kemudian meminta karyawannya untuk pergi bersama ke dealer. Karyawan itu pun dikatakan sangat terkejut dan gembira ketika mengetahui bahwa mobil dengan pita merah besar tersebut ternyata adalah hadiah untuknya. Dia bahkan spontan lari dan memeluk mobil. Mereka kemudian mengambil banyak foto dengan mobil. Pada satu kesempatan ketika karyawan asal Indonesia itu mendapatkan kunci untuk menghidupkan mobil, dia tampak terkagum-kagum. Disebutkan bahwa sang bos benar-benar membayar penuh mobil tersebut dan mengatasnamakan karyawannya. Banyak netizen yang memberi selamat kepada pekerja Indonesia di Malaysia tersebut. Beberapa mengatakan bahwa bos itu luar biasa karena menghargai kerja bagus karyawannya. Lagi ke dulu? Nali tak? Nali kata. Nali tak? Bagi wet sini Nabi. Akak janji baru ni kat dah, kedatangan penuh sah tak? Pada sah laginya, hak mana hak mai hak awal. Hak awal maknanya kita masuk pukul 9 deh. Maknanya mai 10 pukul 9. Ada 3 lah. Bagi nombor 3 dulu lah. Siapa ya? Nombor 3. Siapa? Asing-asing dah lah, asing-asing. Siapa? Asing-asing. Hairi. Je, mai je bayi. Mai je. Dia nombor 3 je dia. Nombor 3. Nombor 3-nya tapi kedatangannya dia penuh, ya. Kedatangan penuh. Maknanya hak ni hak untuk kedatangan. Kedatangan penuh. Kedatangan penuh. Kira dulu. Tak kata cukup, nama balik gigi klaim dengan akak pula. Kira dulu. Segar. Segar ada. Segar. Kira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 1,000 segar dah. Lepas tu hak mari awal
hak nombor 3 lah jadi mai awak dah. Hak ni untuk je. Kira pula. Okey. Gaul. Segar. Gaul. Gaji lagi, bonus lagi. Dah kedatangan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, Oh, segar. Seribu ni ratus jadi. Bonus lagi je. Bonus dia banyak. Bonus dia orang lama. Ada. Ya, bonus tak ada dah lah. Orang widow. Kat widow. Hamper, angpau, widow aku dah. Ada lagi dah. Ada lagi. Betul. Hari ni dia mai awal. Tapi mari dia mai lewat. Mai lewat tak ada lah. Untuk hari ni saja. Oh, Segar. Okey. tu. Ni tak ada lah. Orang lain pulut je. Orang lain pulut lagi. Okey. Nombor 2. Terima kasih. Nombor 2. Azrin kita. Ini hari lama juga ni. Azrin ni jurah tadi. Dulu dia kategorinya Warna. betul tak? Ya tak? Betul tak? Tapi lah ni insah dah tak? Ni hak kena tengok awal. Saya tak? Aki kau dulu hak saya tu. Harga. Kira tu baik selalu lah tak apa. 4, 5, 6, 7, 8. 10. Sebelah. 10 lah. Kira molek lebih tu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 deh. Lepas tu hak kedatangan awal tu dah. Azrin jadi kategori kedua deh. Maknanya nombor 2 lah. Tapi orang mau hari raya, saya kasih orang pinjam satu orang 2.500 saja. Okey 2.500 juga kasih pinjam. Saya ingatlah 2.500, 2.000 hantar kampung, 500 bikin makan sini. Oi, Borobai, sudah pukul berapa? Tak boleh siap lagi ke? Okey, hari ini 25 bulan Mac 2025. Kita dekat ladang kita tak pernah menggunakan semburan racun rumpai. Nak menjaga kualiti buah, kita tak akan menggunakan racun rumpai. Sebab seluas mana pun ladang kita akan guna cara cabut. Kita cabut rumput tu supaya dia lebih berkesan lah. Okey, pada siapa-siapa yang kita nak tahu macam mana penanaman MB2 ni, bolehlah datang ke ladang saya. Ini yang saya katakan, kalau dia sebelum 75 hari kita tak boleh tutup dia sebab dia mesti ada kelopak yang pink ni. Apabila kelopak yang pink ni dah kita cabut, baru kita boleh bungkus dia. 7 hari bulan ni orang baru gaji. Faham tak? Tapi orang mau hari raya, saya kasih orang pinjam satu orang 2.500 saja. Saya ingatlah 2.500, 2.000 hantar kampung, 500 bikin makan sini. Saya mau ajak you orang pergi beli baju. Pasal hari raya sudah sampai. Faham tak? Inilah pokok-pokok denas ya. Ini dia baru berusia lebih kurang 30 hari lah. 30 hari. Ni kalau nak tahu Cik Syahrul ni kita punya supervisor yang menjaga ladang-ladang kita lah. Gorobai ya. Macam inilah rumput-rumput yang dah kita cabut tu kita akan kumpulkan. Kita memang ada setengah orang dia menggunakan racun rumpai jenis sapek, tapi kita memang tak menggunakan langsung racun rumpai. Sebab tu kita punya buah manis. Sebab kalau kita nak hantar ke luar negara, memang dia pastikan tak ada kandungan racun. Siapa-siapa yang belum follow, bolehlah follow kita boleh follow kita. Bos bagus ke bos tak bagus? Bagus. Betul. Jangan cakap baru dapat wang bagus lah. Okey. Hari raya mau cuti berapa hari? 3 hari 2 hari kan. Sekarang sudah pukul 1, rehat, petang sambung kasih habis. Itu you punya basuh mesin sudah sampai. Ya, you angkat itu you punya basuh mesin. Oh, okey mas, okey. You tengoklah, you kerja sama saya. Aircon saya pasang, basuh mesin saya kasih beli. Dulu beli satu basuh mesin you sudah kasih rosak. Hei, apa lagi you mau kerja sama saya? Hai, tak tahulah Sim. Ini kecil lah, tak boleh basuh baju lah, apalah. Hai. Ada follower saya, jadilah cara saya melayan pekerja-pekerja saya kan. Sebab setengah orang mempertikaikan kenapa kita terlalu baik. Sebenarnya macam ni. Kalau saya nak jelaskan lah, saya dengan pekerja asing ke, pekerja tempatan ke, memang saya jaga. Tanpa pekerja takkan ada tauke. Cuma kita ada batas dan ada gap dia lah. Saya telah diajar, kita menghormati musafir yang datang daripada jauh. Kadang-kadang nak meritis air mata kita. Dalam keadaan panas, dia orang sembayang bawah pohon untuk mencari sesuap nasi. Itu yang kadang-kadang kita sebab. Saya tak nafikan, pekerja asing ada juga yang baik, ada juga yang tak baik.
Tapi yang paling penting awak follow saya. Kalau nak tahu aktiviti saya di ladang, macam mana saya mengelolakan ladang, follow saya. Siapa yang dah follow tu, anda adalah the best. Dan anda kata awak datang jumpa saya, akan ada diskaun yang saya berikan. Okey, sekian, terima kasih. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak tentang kebaikan bos dekat Malaysia. Memang tidak dinafikan, memang secara di lapangan Mas Farhan tahu sendiri. Bos Mas Farhan sendiri pun juga baik banget kepada saya para sahabat. Dan di dalam video juga itu di kebun nanas, yang bekerja dekat kebun nanas itu pun malam hari pun kerja. Itu pun dia bagi gaji yang setimpal dengan pekerjaan mereka para sahabat. Itu intinya kalau dekat Malaysia itu pekerjaan itu gajinya itu setimpal dengan apa yang kita kerjakan macam itu para sahabat. Kalau kita kerjanya santai-santai ya, kalau kita harus ada pengalaman yang tinggi lah macam itu, semacam kerja office macam itu, kerja kuliahan harus kuliah dulu macam itu. Kalau pergi universiti dulu, ada juga sebagian orang Indonesia itu universiti dekat Malaysia atau universiti dekat Indonesia bekerja dekat office di Malaysia, itu pun ada para sahabat. Itu yang kerja senang-senang lah, macam ada sejuk-sejuk ikon. Kalau kerja buruh macam kita ini dekat ladang-ladang ataupun dekat restoran atau dekat sawit ataupun dekat mana pun, itu pun kerja-kerja kasar lah yang memang kalau memang kita sudah lama dan juga bos suka percaya kepada kita, mesti mendapatkan gaji yang lebih daripada yang kita inginkan. Bahkan ada juga orang yang kirim gaji ke Indonesia itu sampai ada yang 20 juta, ada yang 15 juta, tergantung dari kejimatan anak rantau masing-masing para sahabat. Itulah kebaikan bos yang ada di Malaysia. Dan Mas Farhan pun setiap bulan pun, meskipun tak ada hari raya pun, selalu ditanya nak pinjam berapa di bulan ni, ada cukup tak duit macam itu. Ada cukup lah bos, saya simpan lah duit itu, takkan aku hantar habis dekat kampung halaman aja itu. Itulah yang Mas Farhan tengok tadi dalam video. Ini orang ini gaji belum keluar, ini saya bagi pinjam dulu 2,500, yang 2,000 you hantar kampung buat pergi raya dekat orang kampung halaman. Yang 500 lo pegang sini, jangan buat apa-apa benda. Disuruh kebaikan bos dekat Malaysia itu intinya utamakan kampung halaman dulu. Kalian di sini 500 sudah cukup sahaja macam itu para sahabat. Itulah kebaikan bos dekat Malaysia. Intinya kalau mau bekerja kemanapun negara, terutama ke Malaysia, jangan datang secara haram. Itu saja, datanglah secara halal agar kalian itu tidak jadi buronan polis dan juga immigration di Malaysia. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.